12205193061. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang pengertian metode pembelajaran IPS SD atau MI. Nah, kalian sudah pada tahu apa sih itu metode? Apa sih itu metode pembelajaran? Oke, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua bahwasannya metode merupakan suatu alat dalam pelaksanaan pendidikan, yakni yang digunakan dalam penyampaian materi pelajaran. Kemudian, metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk guru dalam mengadakan hubungan pada siswa saat berlangsungnya pembelajaran. Nah, oleh karena itu, peranan metode pembelajaran ini sangat-sangat penting untuk menciptakan proses pengajaran ataupun pembelajaran yang maksimal. Kemudian, penerapan metode yang tepat sangat berpengaruh terhadap kepahaman siswa dalam sebuah proses pembelajaran. Sementaranya, penggunaan metode yang tidak tepat akan berpengaruh kepada peserta didik dan akan menghabiskan waktu yang tidak efisien ataupun waktu yang terbuang sia-sia. Nah, selanjutnya pengertian metode pembelajaran IPS. Metode pembelajaran IPS adalah salah satu cara yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran IPS agar siswa dapat belajar seluas-luasnya dalam rangka mencapai tujuan pengajaran yang efektif. Nah, metode pembelajaran sangat berpengaruh terhadap tercapainya peningkatan pembelajaran. Karena apa? Karena metode pembelajaran dapat menciptakan situasi pengajaran yang menyenangkan, dan selain itu apabila seandainya guru menggunakan metode pembelajaran yang tidak monoton, itu akan membuat siswa juga tidak akan mudah bosan dan pastinya tetap semangat. Dan jadi pemilihan metode yang tepat itu dapat menggugah motivasi belajar siswa untuk mencapai suatu pembelajaran yang maksimal. Saya Fitrotul Nailul Maram, NIM 12205193242. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang tujuan metode pembelajaran IPS di MI atau SD. Pembelajaran IPS itu mempunyai tujuan, yaitu membentuk warga negara yang berkemampuan sosial dan yakin akan kehidupannya sendiri di tengah-tengah kekuatan fisik dan sosial. Pada gilirannya akan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Nah, dari itu pembelajaran IPS mempunyai peranan yang sangat penting karena mengarahkan siswa untuk menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, serta cinta damai. Dengan itu, tujuan pembelajaran IPS yaitu yang pertama, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan di lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir secara logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, yaitu memiliki komitmen dan kesabaran terhadap nilai-nilai kehidupan sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, kerjasama, kompetisi dengan masyarakat majemuk di lokal, nasional maupun global. Selanjutnya, tujuan utama dari metode pembelajaran yaitu membantu mengembangkan secara individu para siswa untuk memecahkan masalahnya. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa tujuan metode pembelajaran. Yang pertama yaitu membantu siswa mengembangkan kemampuan secara individual para siswa untuk bisa memecahkan masalahnya. Yang kedua yaitu membantu proses pelaksanaannya, belajar mengajar agar bisa menggunakan cara yang terbaik. Yang ketiga yaitu memudahkan dalam menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan sebagai upaya untuk mengembangkan disiplin suatu ilmu. Nah, yang keempat, mempermudah proses pelaksanaan pembelajaran dengan hasil yang terbaik
agar tujuan bisa tercapai. Yang kelima yaitu sebagai penghantar pembelajaran ke arah ideal secara cepat, tepat, dan sesuai dengan harapan. Yang keenam, yang terakhir, proses pembelajaran bisa berjalan dengan lebih menyenangkan, penuh dengan motivasi, sehingga siswa lebih mudah untuk memahami materi. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Siti Rahmatilma, NIM 122-051-93190. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi metode pembelajaran. Pertama, fungsi sebagai alat motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini sebagai pengaruh dari luar individu, karena adanya ajakan, suruhan, dan paksaan dari orang lain. Sehingga dengan keadaan demikian, siswa mau melakukan sesuatu. Motivasi ekstrinsik diperlukan di sekolah. Namun, tidak semua menarik minat atau sesuai dengan kebutuhan siswa. Siswa yang bersangkutan perlu dimotivasi agar giat belajar, dan guru harus berusaha membangkitkan motivasi belajar agar siswa terus giat dalam belajar. Yang kedua, sebagai strategi pembelajaran. Beberapa strategi dalam menerima pelajaran macam-macam, ada yang cepat, ada yang sedang, ada juga yang lambat. Sehingga guru harus menciptakan strategi pembelajaran yang tepat agar siswa menerima pelajaran sesuai dengan kapasitas mereka dalam menerimanya. Yang ketiga, sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan adalah suatu cita-cita yang akan dicapai dalam pembelajaran. Sedangkan tujuannya adalah untuk memahamkan dan mencerdaskan anak didik bangsa. Keempat, menciptakan kondisi pembelajaran yang memungkinkan dan menarik peserta didik, sehingga peserta didik dapat memperoleh kemudahan dalam belajar. Yang kelima, mewujudkan penyajian pembelajaran dengan bahan ajar yang relevan, sehingga pembelajaran dapat dicapai dan diterima dengan baik oleh siswa. Nah, selanjutnya saya Dita Ahadiah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, materi kali ini adalah jenis-jenis metode pembelajaran IPS di MI atau SD. Nah, guru itu harus merencanakan pembelajaran atau menggunakan metode atau pendekatan yang efektif dan efisien untuk proses pembelajaran. Nah, metode yang digunakan saat pembelajaran IPS di MI atau SD itu ada 5. Nah, yang pertama itu ada Contextual Teaching and Learning atau bisa disingkat dengan CTL. Nah, CTL ini merupakan konsep belajar yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi atau kondisi yang nyata di dalam kehidupan siswa tersebut, sehingga dapat mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti diterapkan dalam keluarga atau masyarakat di lingkungannya. Nah, yang kedua adalah cooperative learning. Nah, pendekatan ini atau metode ini merupakan pembelajaran yang aktivitasnya itu diorganisasikan. Jadi kayak seperti kelompok. Karena pembelajaran ini itu difokuskan untuk bertukar pikir antara siswa satu dengan siswa yang lain sehingga bisa memperoleh pengetahuan yang lebih luas lagi. Nah, yang ketiga adalah metode karya wisata. Nah, karya wisata itu sendiri adalah kunjungan ke objek yang di luar lingkungan sekolah. Nah, karya wisata ini tidak usah jauh-jauh sehingga seumpamanya di sekitar lingkungan sekolah itu ada seperti kayak monumen kayak gitu. Nah, bisa terjun langsung ke lapangan. Jadi siswa bisa langsung mengerti akan sejarah yang dia pelajari. Misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah metode role playing atau bermain peran. Nah, metode role playing ini merupakan salah satu bentuk permainan pendidikan yang dipakai untuk proses pembelajaran atau menjelaskan dengan peranan, sikap, tingkah laku, nilai dengan tujuan penghayatan rasa, sudut pandang, dan
cara berpikir orang lain. Nah, dengan cara ini guru bisa memperoleh penghayatan nilai-nilai dan perasaan dari siswa tersebut. Dalam bermain peran ini, kita bisa melibatkan aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Nah, yang terakhir adalah metode simulasi. Nah, menurut Suryo Broto, metode simulasi ini yaitu suatu usaha untuk memperoleh pemahaman akan hakikat dari suatu konsep, prinsip, atau suatu keterampilan tertentu melalui proses kegiatan atau latihan dalam situasi tiruan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.